Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Kembali saya mengajak Anda untuk melanjutkan permenungan dari Injil Yohanes yang mengajak kita untuk memiliki spiritualitas pelayanan yang rendah hati. Namun Injil hari ini yang walaupun merupakan kelanjutan dari Injil kemarin, tetapi ruang lingkupnya sudah berbeda. 2 hari yang lalu sampai hari kemarin, fokusnya atau ruang lingkupnya adalah kesaksian Yohanes Pembaptis. Namun sekarang ruang lingkupnya sudah berubah. Mengapa berubah? Karena Yohanes Pembaptis melakukan sebuah karya untuk mempersiapkan datangnya Sang Anak Domba Allah. Kalau Sang Anak Domba Allah itu sudah datang, maka ruang lingkupnya tidak lagi pada Yohanes Pembaptis, tetapi ruang lingkupnya adalah ruang lingkup Sang Anak Domba Allah. Maka memulai Injil hari ini, ketika kita membaca ayat 35 sampai dengan 42, ruangnya menjadi berbeda. Ruang yang akan kita dalami dalam perikop hari ini bukan lagi ruang lingkup pelayanan dan kesaksian Yohanes Pembaptis, tetapi adalah hidup dan kesaksian dari Sang Anak Domba Allah dan orang-orang yang mengikutinya. Maka spiritualitasnya pun juga tentu berbeda. Maka spiritualitas yang mau kita temukan adalah spiritualitas kemuritan. Mengapa? Karena ruang lingkupnya adalah ruang lingkup Sang Anak Domba Allah yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis. Lihatlah, itulah Sang Anak Domba Allah. Maka ketika gereja menyajikan kepada kita Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 42, Injil ini mau menggambarkan sesuatu hal yang bukannya berbeda, tetapi merupakan ruang lingkupnya saja yang berbeda. Menggambarkan pertemuan pertama beberapa murid Yesus, Andreas, Simon Petrus, yang merupakan orang-orang yang mau mengikuti Sang Anak Domba Allah. Maka spiritualitas yang akan kita gali adalah spiritualitas kemuritan Sang Anak Domba Allah. Spiritualitas itu menjadi penting karena kita menjalani hidup ini sebagai murid-murid Tuhan. Maka mari kita baca Injilnya, Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Mari kita baca bagian pertama dari perikop ini. Ayat 35 sampai dengan ayat 37. Sekali peristiwa, Yohanes berdiri di tempat ia membaptis orang di Sungai Yordan bersama dengan 2 orang muridnya, yaitu Andreas dan Simon Petrus. Ketika melihat Yesus lewat, Yohanes berkata, "Lihat Anak Domba Allah." Mendengar apa yang dikatakan Yohanes, kedua murid itu pergi mengikuti Yesus. Jadi sekarang sangat jelas ruang lingkupnya sudah berbeda. Bukan dari karya-karya Yohanes Pembaptis, tetapi karya-karya Sang Anak Domba Allah. Murid-murid yang pertama yang semula adalah pengikut Yohanes Pembaptis bersedia mendengarkan Yohanes Pembaptis. Pribadi yang mendengar pesan Allah. Pribadi yang menyimpan pesan Allah. Maka ketika Yohanes Pembaptis berkata kepada kedua muridnya itu, "Lihatlah Sang Anak Domba Allah," maka kedua murid itu pun ikut.
Mereka menunjukkan hati yang terbuka untuk kebenaran dan keinginan untuk mendekat kepada Sang Anak Domba Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, maka kita dapat merenungkan, apakah kita memiliki hati yang terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan dan mencari Dia dalam hidup kita sehari-hari, seperti kedua murid Yohanes. Kita memang beriman, tetapi tidak beriman dengan buta, bukan? Kita selalu mengatakan beriman itu harus selalu diikuti dengan mencari penerangan budi. Karena iman memang adalah sebuah anugerah, tetapi kita harus menerimanya, mendalaminya, dan kemudian menghayatinya dengan apa yang kita miliki yang paling berharga, yaitu dengan pemikiran kita, hati, dan budi kita. Maka mari kita melihat apa yang menjadi pusat atau gaya paling tidak menjadi murid Tuhan adalah orang-orang yang bukan hanya membaca kitab suci dan menelannya bulat-bulat, tetapi selalu mau mendalaminya, menghayatinya, dan akhirnya menemukan kebenarannya secara utuh. Mari kita juga melihat bagaimana kita menghayati hidup kita dalam kebenaran. Kebenaran yang bukan hanya ditentukan oleh segi-segi etik, tetapi terutama dalam segi moral. Karena berbicara soal moralitas, soal etika itu menjadi lebih penting dibandingkan dengan tata cara atau tata aturan. Jangan terbelenggu oleh sebuah aturan-aturan yang akhirnya menjadikan kita orang-orang yang picik, orang-orang yang menjadi seorang yang seperti kaum Farisi. Mari kita lanjutkan bagaimana kemudian mereka bereaksi terhadap apa yang terjadi ketika mereka berusaha untuk menemukan Sang Anak Domba Allah itu. Ketika kedua orang itu mengikuti Yesus dari belakang, kemudian ayat 38 berbunyi demikian. Yesus menoleh ke belakang, melihat bahwa mereka mengikuti Dia. Yesus lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, murid-murid tidak hanya mencari tahu tentang Yesus, tetapi dia juga mau tinggal bersama dengan Yesus. Atau paling tidak, kata tinggal mau menunjukkan kepada kita, dia ingin tahu secara lebih dalam siapa Yesus, siapakah Sang Anak Domba Allah ini, sehingga ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis. Mereka meluangkan waktu untuk mengenal Dia lebih dekat. Apakah Anda mempunyai juga waktu untuk mengenal Tuhan lebih dekat? Memberikan waktu Anda barang setengah jam, kalau terlalu panjang, 1/4 jam, di mana di tengah-tengah Anda bekerja ada waktu senggang, ada waktu istirahat siang, maka saya mengajak Anda untuk melihat kembali apa yang dapat kita hayati dalam hidup kita ketika menjadi murid Tuhan. Apakah kita meluangkan waktu untuk tinggal bersama dengan Yesus? Maka baik kalau saya ulangi apa tadi yang dapat kita baca. Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat Yesus di mana Yesus tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan Dia. Cara mengenal Tuhan yang baik adalah
tinggal bersama Dia. Selain membaca kitab suci, tinggallah dalam Yesus. Selain membaca buku-buku rohani, tinggallah dalam Yesus. Bukankah kita pernah mendengar kata-kata Yesus sendiri? Barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Ia akan memiliki hidup kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Kata-kata ini adalah kata-kata ekaristik. Kata-kata yang bukan hanya membuka pikiran kita, hati kita, tetapi hati nurani kita yang paling dalam. Maka bukannya dapat dikatakan, memang orang Katolik mengakui Ekaristi adalah puncak hidup Kristiani. Ekaristi adalah sumber di mana orang menemukan bacaan kitab suci. Di situ juga mereka merayakan sabda. Tetapi orang Katolik memiliki keunggulan lain, yaitu merayakan perjamuan, di mana Tuhan menjanjikan kepada kita, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia akan memiliki hidup kekal dan akan kubangkitkan pada akhir zaman. Anda adalah orang Katolik, Anda mempunyai cara tersendiri untuk menghayati apa itu Ekaristi. Tetapi semuanya itu memang harus dilandasi apa yang tadi dikatakan oleh Yohanes Pengarang Injil. Pengalamannya mencatat 2 murid yang pertama adalah mereka bukan hanya mencari berdasarkan pengetahuan yang ia terima dari Yohanes Pembaptis, tetapi pengetahuan hati dan budi karena tinggal bersama dengan Sang Anak Domba Allah. Besok adalah hari Minggu di mana kita akan menjalin persekutuan, pertemuan dan kesatuan kita dengan Tuhan dalam peristiwa yang kita sebut dengan komuni. Komunio, persatuan antara Allah dan manusia. Selamat mempersiapkan hari Minggu, selamat berkomunio Anda dengan Tuhan. Di situ Anda akan mengenal Tuhan yang memberikan hidup kekal dan kebangkitan pada akhir zaman. Selamat berhari Minggu. Namun saya tetap mengajak Anda untuk berdoa supaya kita disiapkan dalam menyambut Tuhan yang mau berkomunio dengan kita. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan Yesus, ajarilah kami menjadi murid-Mu yang sejati. Murid-murid yang mau tinggal di dalam Engkau. Melalui bacaan kitab suci, melalui ibadat sabda, tetapi terutama melalui liturgi Ekaristi, di mana kami sungguh-sungguh menyambut Engkau yang hadir dalam tubuh dan darah-Mu. Maka berilah kami hati yang rindu untuk selalu mencari Engkau. Berilah kami hati yang setia untuk mengikuti Engkau, dan juga keberanian untuk membawa orang lain supaya mengenal Engkau. Maka ubahlah hidup kami agar semakin serupa dengan Engkau sendiri, karena kami adalah murid-murid-Mu yang Engkau panggil untuk menjadi serupa dengan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Shalom.